Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Di video kali ini, saya lagi ada di kontes aquascape dan kontes terrarium yang diselenggarakan oleh One Research yang bertajuk One Champion. Nah, kontes ini diselenggarakan di One Bell Park Mall Fatmawati dan diikuti oleh puluhan peserta. Nah, yang menarik di sini ada kontes terrarium yang merupakan kontes terrarium pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Nah, jadi saya mau coba cari tahu nih seperti apa sih kontes terrarium itu, terus kayak gimana sih terrarium yang dikonteskan itu seperti apa. Dan langsung aja kita tanya-tanya ke salah satu juri terrarium yang ada di sini mengenai kontes terrarium yang pertama kali diadakan di Indonesia ini seperti apa. Nama saya Alvaret Dongoran. Saya dari Jakarta Selatan, mewakili untuk terrarium, juri terrarium. Dari bertiga, cuman yang dua nggak bisa datang, tinggal saya. Jadi ini perdana di Indonesia untuk terrarium. Kali ini saya mau ngenalin produk untuk perkembangan tanaman terrarium supaya mudah-mudahan kedepannya Indonesia makin maju, makin banyak peminatnya, makin banyak yang bergabung. Karena saat ini sangat minim informasi dari terrarium. Ini perdana di Indonesia. Nah itu. Terrarium artinya habitat natural mini. Artinya mini. Jadi terra itu artinya kecil. Kemunculan dari terrarium ini dibagi awal mulanya nenek moyangnya itu aquascape. Aquascape terbagi lagi dari paludarium. Paludarium terbagi lagi dari terrarium jadi terrarium. Terrarium ada dua konsepnya. Terrarium ada yang untuk vivarium atau dia pakai hewan atau dia cuman tanaman-tanaman mini dari seperti sukulen atau tanaman-tanaman luar yang padang pasir. Tapi karena kita itu Indonesia, kita tropikal. Jadi kita punya satu konsep untuk naturalnya Indonesia atau tropikal. Jadi ini benar-benar dibikin sesuaikan dari alam, dijadikan mini menjadi kecil. Tapi kita bisa nikmatin sesuai mirip sama natural alamnya. Seperti itu kira-kira. Aquascape tanamannya beda sama terrarium. Aquascape tanamannya khusus tanaman air yang bisa hidup di dalam air. Tapi kalau terrarium dia bisa tanaman aquascape juga boleh ditaruh di sini. Tapi tanaman darat yang nggak bisa di aquascape juga bisa di sini. Jadi dia punya dua multi untuk tanaman terrarium. Nah dia memang kita bikin terrarium itu karena dia pecahan dari paludarium, dia itu diutamakan kelembapan dan dia nggak bisa pakai air karena beberapa tumbuhannya nggak bisa hidup di air. Tapi dia minimal mendekati ambil kelembapannya dan dia punya kombinasi tanaman yang berbeda. Gitu. Jadi intinya tanaman aquascape belum tentu bisa masuk ke terrarium. Tanaman aquascape bisa masuk ke terrarium. Tanaman terrarium belum tentu masuk ke aquascape. Itu intinya. Sebenarnya udah lama banget populer. Tapi baru kali ini pertama di Indonesia ngadain komunitas kontes untuk terrarium. Sebenarnya udah dipakai sama orang vivarium, anak-anak vivarium yang bikin habitat katak, kadal, serangga. Itu dia menggunakan terrarium. Nah, cuman karena di sini kita konsepnya itu mengenalkan terrarium global. Global jadi bisa boleh pakai hewan, bisa juga enggak. Yang penting naturalnya konsepnya Indonesia, punya natural Indonesia.
tema-tema karena ini baru pertama, kita belum tahu pakemnya. Untuk penilaian, untuk kali ini kita baru lihat naturalnya, seperti habitat aslinya. Contohnya tanaman yang ada di belakang nih, dia kaladium, adanya dia di bawah, di tanah. Nggak mungkin kaladium ada di kayu, itu udah beda persepsi. Jadi pertama untuk gebrak dunia di terarium, dia harus sesuai habitatnya. Misalnya penempatan tanaman, banyaknya tanaman, terus penyusunan, seperti itu. Ini kan yang juara 1 Om ya? Ya, ini juara 1. Itu dari yang lain apa yang membedakan sehingga bisa jadi juara 1 gitu? Oke, kita lihat dari yang juara 2 sama juara 1 aja ya, biar lebih singkat. Kenapa dinilai sama juri dia yang layak juara 1? Kita bisa lihat, kita coba shoot di juara 2. Nah, maaf, ini juara 2. Nah, kenapa dia kasih penilaian juara 2? Kita lihat konsepnya, tanamannya bagus, vokal poinnya bagus. Cuman satu kelemahannya, ini masih nutupin ke depan, ke belakang untuk tatapannya. Kelemahannya, ada juga beberapa pohon yang nggak natural. Dia besar, harusnya dia di belakang, karena ini bisa besar. Untuk jangka panjang, dia ini akan nutupin background depan, karena dia bisa besar. Jadi makin tanaman namanya mini, harus dipilih yang mini kalau bisa. Dan penyusunan tanaman kita nilai. Untuk awal. Kedua, substrate juga kita lihat. Ini bisa jangka panjang atau enggak. Karena ini kita nggak mungkin natural kalau dia nggak punya media tanam yang bagus. Cuman temporary, sementara. Tapi makanya kita banyak pilihan itu, penilaian itu banyak. Ini bisa jangka panjang apa enggak, bukan cuma sekedar bagus dan benar, seperti itu. Nah, dia punya kelemahan. Kenapa dia juara 2? Karena dia nutupin. Kita balik ke yang juara 1. Kenapa juri putusin dia juara 1? Satu, kita bisa lihat penataan mouse-nya teratur ke bawah semua, seperti itulah naturalnya. Nah, kedua, habitatnya dia bikin ini pakai kaladium. Kaladiumnya adanya di bawah. Begonia memang dia hidupnya di tebing, dia taruh di tebing. Terus ini adalah aliran air. Di sini ada anubias. Anubias ini memang benar adanya di tepi air. Jadi sesuai habitat naturalnya, dan ini udah benar. Inilah penilaian juri, walaupun susah. 1, 2, 3 itu susah banget kami putusin. Tapi kami punya pakem mana yang mendekati natural. Seperti itu pakemnya. Hewan menjadi penting itu tergantung si yang setting dari paludarium. Kalau dia memang pengen bikin pakai hewan boleh, tapi naturalnya tetap nggak dikurangin. Karena dia hewan itu kalau dia nggak natural, dia nggak akan pernah sempurna, dia nggak pernah nyaman di tempat habitat terarium. Kalau memang dia misalnya konsepnya kodok, jadi harus cari yang sesuai sama kodok, tapi dengan nggak ngurangin naturalnya. Seperti itu. Jadi boleh pakai kodok, boleh pakai kadal, boleh nggak pakai. Boleh seperti alam, seperti tebing-tebing, itu bebas. Kita nggak punya prioritas harus pakai gini, belum. Gitu. Dari itu dia ada air terjun gitu nggak sih Om? Ada nggak sih yang di itu? Boleh pakai ini pakai air terjun, ini pakai skimmer. Cuman karena ini nggak cukup kabelnya, jadi kita nggak bisa colokin. Nah, dia pakai skimmer. Seperti itu, tapi boleh pakai, boleh enggak, itu enggak masalah. Yang penting naturalnya enggak dikurangi. Gitu. Berarti kalau menggunakan air, nanti apa yang membedakan dia dengan paludarium? Nah, tanamannya mini, aturnya berbeda, literaturnya berbeda sama paludarium itu sedikit, karena tera ini dia memiliki mini, tanaman mini. Paludarium nggak terhingga, dia boleh besar, dia boleh senatural mungkin yang dengan pohon-pohon yang besar-besar bisa disetting.
Tera itu nggak mungkin. Tera itu artinya kecil. Berarti secara mudahnya terarium itu adalah Terarium itu ya untuk tanaman mini, habitat tanaman mini, memproyeksi hutan di tempat yang kecil. Nah, kalau dia untuk paludarium itu nggak terhingga. Dibilang berbeda, nggak bisa dibilang berbeda. Kenapa? Karena dia basicnya dimulai dari paludarium. Itu nggak bisa kita nggak bisa kita pisahin. Nah. Perawatan sangat mudah ya. Kuncinya itu cuma di lampu, di media tanam, dan dia akan tumbuh sendiri karena sesuai habitat. Karena natural itu di sana juga nggak ada yang mupukin, nggak ada yang nyiramin, hidup kok. Seperti itu. Kita ikutin makanya natural mungkin. Seperti itu kuncinya. Untuk perawatan tuh mudah banget. Nggak seperti aquascape harus ganti air, terus banyak apa segala macam. Dia enggak. Yang penting kalau Bapak dijaga, lampunya dijaga, udah cukup. Simple. berarti lebih simpel dari aquascape ya? Ya lebih simpel. Cuman karena tanaman itu yang terkendala, tanaman mininya itu yang sulit dicari. Itulah tantangan untuk pemain paludarium. Karena produk paludarium terarium itu nggak banyak yang mini. Untuk saat ini.